Pemirsa, negara Turki berduka. Jumat kemarin, tepat 30 Oktober 2020, Provinsi Izmir, Turki diguncang gempa bumi bermagnitudo 7 yang terjadi pada siang hari pukul 13.51 waktu setempat. Guncangan gempa bumi itu juga dirasakan di wilayah yang luas seperti Yunani, Bulgaria, dan Makedonia Utara. Akibatnya, bangunan dan gedung di wilayah Izmir rusak parah hingga roboh, serta puluhan orang meninggal dunia. Gempa ini pun memicu tsunami lokal. Video teknis. Γρήγορα. Τώρα να κάνουν το σκαλά της τράπεζας, εγώ δεν τους πουτάνα. Τσουνάμι, πραγματικά τι άλλο θα ζήσουμε εδώ πέρα. Kini wilayah Izmir pun luluh lantak. Ya, gempa bumi Turki pun membuat para warganet teringat dengan penyanyi cantik Siti yang merupakan jebolan ajang pencarian bakat KDI yang diketahui tinggal di Turki. Siti menetap di Turki setelah menikah dengan Cem Cüneyt Park. Kepada kami, lewat saluran video call, Siti mengungkapkan rasa cemasnya. Ditambah gempa bumi itu menimbulkan tsunami lokal. Kebetulan ya yang kena gempa itu di kota Izmir, ya di kota Izmir, jadi agak lumayan jauh dari kota Istanbul. Tapi tetap kita merasakan dampak dari gempa itu di Istanbul. Mungkin sekitar kurang lebih 6 jam ya, dari ini naik mobil 6 jam. Di sana memang banyak mereka sangat ketakutan dengan adanya tsunami kecil. Kan ini baru pertama kalinya Turki dilanda gempa, walaupun memang gempanya itu dahsyatnya pernah dialami waktu itu di Istanbul, tapi ini kan ada tsunami-nya, jadi dia lebih merasakan ketakutan ya. Dan yang aku dapat informasi dari teman aku sendiri, karena dia tinggal di Izmir, itu semua sampai sekarang tuh masih shock dan penuh dengan ketakutan akan terjadi lagi gempa seperti kemarin. Meski Siti bermukim di Istanbul yang jaraknya lumayan jauh, gempa itu masih tetap terasa. Gempa bumi bermagnitudo 7 hampir merusak semua apartemen di Izmir. Cuma memang kita shocknya ya memang ada 20 bangunan ya, dan itu semua apartemen yang langsung runtuh. Dan memang untuk saat ini sih 25 orang yang meninggal. 25 orang yang meninggal dan banyak yang hilang dan sedang dalam pencarian. Memang rata-rata untuk di kota Izmir itu memang tempatnya itu kan struktur tanahnya itu ini kayak perbukitan. Jadi bangunannya semua apartemen. Bisa dilihat di sini pun di Istanbul, mereka semuanya apartemen ya, seperti rumah Siti juga kan apartemen gitu. Kalau misalnya mau dilihat, mereka semuanya apartemen, berbentuk apartemen seperti ini. Jadi dan sama maksudnya sama di kota Izmir pun nggak jauh beda sama kota Istanbul. Sebelum gempa melanda, sejatinya Siti telah merencanakan bakal melancong ke Izmir yang kebetulan merupakan destinasi wisata sekaligus menyusul suami yang sudah terlebih dahulu berada di sana. Karena kejadian itu, Siti pun mengurungkan niatnya. Iya sih,
sempat ya Allah bersyukur ya, maksudnya bersyukur banget kita nggak jadi ke sana, semuanya ada hikmahnya gitu kan. Coba kalau misalnya ke sana kita nggak tahu, pasti akan chaos juga, akan panik juga sama kayak mereka semuanya. Yang bikin paniknya karena kan air sempat surut juga gitu kan di pantai. Itu yang membuat orang panik, dan memang ada tsunami kecil di sana yang seumur saya tinggal ataupun tidak pernah ada tsunami di Turki, dan baru pertama kali ini. Jadi mereka sangat panik ya, walaupun tsunami-nya kecil. Tapi yang paling sedih sih ya 20 bangunan itu ya, secara langsung kayak memang benar-benar hancur gitu loh. Enggak, hancurnya langsung lebur begitu. Jadi nggak bisa dibayangin. Dan untungnya memang Siti nggak jadi ke sana, nggak jadi summer place gitu. Alhamdulillah. Tadinya mau ke sana untuk nyusul suami. Tapi alhamdulillah suami datang ke Istanbul, karena lumayan jauh ya, 6 jam. Tapi memang ya kayak di negara kita juga ya, itu sebenarnya di Izmir tuh ya musim panas lebih seperti kayak musim kayak di Indonesia, dan banyak sekali turis untuk sama-sama berjemur di sana. Jadi di sana tuh tempatnya gempa memang di sana pas banget gitu. Gempa bumi yang mengakibatkan tsunami kecil di wilayah Izmir memang membuat panik semua warganya. Apalagi baru kali ini pertama kali Turki mengalami tsunami. Bahkan Siti pun belum mengetahui secara pasti bagaimana kondisi rumahnya yang terletak di Izmir. Siti juga belum tahu kondisi rumah di sana seperti apa, kondisi rumah kami semuanya di daerah Izmir. Jadi kalau misalnya keluarga sih rata-rata semuanya di Istanbul, keluarga dari suku. Jadi kalau misalnya itu hanya untuk summer place aja, yang untuk datang setiap 3 bulan di sana pas summer place, nanti balik lagi ke Istanbul. Nah kebetulan nggak tahu kenapa suami mau sedikit lama di sana. Jadi udah ada rencana banget bahwa Siti setelah datang dari Istanbul langsunglah ke Izmir. Tapi semuanya di cancel, berubah pikiran suami untuk balik lagi ke Istanbul. Ya alhamdulillah masih dilindungi sama Allah ya. Paling sekarang adalah kondisi rumah seperti apa kita belum tahu di sana seperti apa yang jatuh, apa yang rusak, kita belum tahu. Tak hanya Siti, Emma Fauzia yang juga ibunda Vicky Prasetyo bisa bernapas lega lantaran suami yang kini tengah berada di Turki jauh dari tempat kejadian. Dan sejak kejadian gempa itu, Emma pun sempat berkomunikasi dengan suami tercinta. Enggak, itu di Izmir, kenanya di Izmir. Kalau rumah suami mama itu di Kayseri. Kayseri itu yang ada balon udara Kapadokia, itu di situ itu nggak kena. Nggak jauh sih, deket. Kayak berapa kilo ya, paling 70 kilo lebih kali ya. 100 kilo lebih deh kalau nggak salah. Di tempat terpisah, ucapan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang diduga melakukan penistaan agama menyulut amarah umat Muslim di seluruh dunia. Buntut ucapan Macron, muncul aksi boykot Prancis dan menjadi trending belakangan ini. Presenter beken Arie Untung yang juga merupakan suami Fenita Arie juga mengungkapkan rasa kecewanya dengan langsung membuang barang-barang branded seperti tas produksi negara itu. Meski harga satuan tas itu begitu mahal, sepertinya Arie tak peduli. Hal itu ia unggah lewat foto berbagi miliknya. Ia juga menyebut merek-merek tas mewah itu tak layak digunakan. Arie juga menyebut bukan kesalahan tas-tas mahal ini, melainkan soal adab kebijakan negara Prancis. Tak hanya Arie, sejumlah selebriti juga mengaku kecewa dengan sikap Presiden Macron.
saya juga ikut kecewa dengan pelecehan yang terjadi terhadap baginda Rasul Nabi Muhammad di salah satu negara. Dan menurut aku pribadi sih memang kita masing-masing memiliki cara tersendiri menunjukkan rasa kekecewaan kita. Ya ada dengan cara pemboikotan, dengan apapun itu, baik itu tidak membeli produk-produk dari barang di negara mereka, dari asal negara mereka, ataupun produk makanan dan lain-lain. Ada juga yang memang dengan cara yang lain. Karena kan kita sama-sama manusia, harus saling merangkul satu sama lain gitu. Kita hidup di bumi sama-sama. Aku jadi sedih juga gitu loh, karena kan banyak banget brand-brand dari Prancis itu yang sudah mendunia gitu. Harusnya itu bisa dimanfaatkan untuk menjadikan suatu campaign yang baik. Meskipun ini bukan dari salah dari brandnya, ini lebih kepada pemerintahannya atau presidennya dari Prancis yang sangat berdiskriminasi teman-teman muslim di sana.